kembali lagi bersama aku, Adelania Octaviana. Di video part 4 kali ini, aku akan ngebahas tentang laporan posisi keuangan. Biasanya, di setiap perusahaan maupun lembaga-lembaga membutuhkan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengetahui informasi yang menyangkut posisi keuangan. Laporan keuangan perusahaan lazim diterbitkan secara periodik, bisa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, bahkan harian. Laporan keuangan ini sudah menjadi kebutuhan para pengusaha, investor, manajemen, bank, pemerintahan, maupun pelaku pasar modal. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas atas sumber daya neto. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dengan memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat imbal hasil dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai resiko dan kas masa depan arus perusahaan. Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi mampu bertahan hidup pada situasi yang buruk untuk memulihkan dari kemunduran yang tidak diharapkan, serta untuk memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah resiko kegagalannya. Beberapa batasan utama dalam laporan posisi keuangan yaitu: yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan besar biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan beberapa pos yang dilaporkan dalam posisi keuangan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatat secara objektif. Menurut PSAK nomor 1, paragraf 49, revisi 2009, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, neraca. Daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva, kewajiban perusahaan, serta modal pemilik pada waktu tertentu disebut neraca. Waktu tertentu bisa akhir bulan, akhir triwulan, akhir tahun, dan waktu tertentu lainnya. Bentuk neraca ada dua bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk laporan. Dalam neraca bentuk skontro, aktiva disajikan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Dalam neraca bentuk laporan, aktiva disajikan paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di bawahnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, memungkinkan para pemakai mengembangkan model dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan
Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.